Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami yang berjudul Kawasan Pemanfaatan, Pengelolaan, dan Penilaian. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, izinkan saya sebagai moderator membacakan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Farica, ada Bu Zahra, Bu Unjana, Bu Devi, Bu Ami, dan Bu Eli. Langsung saja, materi pertama akan saya bacakan. Yang pertama ada kawasan pemanfaatan. Kawasan pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Dapat kita simpulkan bahwa kawasan pemanfaatan ini aktivitasnya selalu melibatkan proses dan sumber untuk pembelajarannya, agar pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal. Menurut Sills dan Ricci, kawasan pemanfaatan adalah kawasan tertua di antara kawasan yang lain. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bu Ami. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Kawasan pemanfaatan meliputi 4 kategori. Yang pertama yaitu pemanfaatan media, terus yang kedua difusi inovasi, yang ketiga implementasi dan institusionalisasi atau pelembagaan, dan yang keempat kebijakan dan regulasi. Yang pertama yaitu pemanfaatan media, yaitu penggunaan yang sistematis dari sumber untuk belajar. Dalam hal ini, karakteristik peserta didik lingkungan belajar merupakan beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang kedua yaitu difusi inovasi, proses berkomunikasi melalui strategi yang terencana dengan tujuan untuk diadopsi. Yang ketiga yaitu implementasi dan institusionalisasi atau pelembagaan. Implementasi menunjuk pada kegiatan penggunaan yang efektif dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan pelembagaan adalah adanya penerimaan di mana teknologi itu menjadi bagian dari organisasi kependidikan tersebut. Yang keempat yaitu kebijakan dan regulasi. Sebagai aturan dan tindakan nyata dari pengguna atau dari pembuat keputusan untuk menerima inovasi atau dalam teknologi pembelajaran. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bu Unjana. Materi selanjutnya yaitu kawasan pengelolaan dalam teknologi pembelajaran. Di sini adalah cara seorang guru atau pengajar dalam mengatur kelas untuk menjadikan pelajar sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian pengelolaan proyek, yaitu kawasan pengelolaan teknologi pembelajaran ada 2, yaitu yang pertama pengelolaan proyek, mulai dari perencanaan, monitoring, dan pengendalian proyek, desain, dan pengembangan. Selanjutnya, pengelolaan sumber, perencanaan, pemantauan, dan pengendalian sistem pendukung dan pelayanan sumber. Yaitu sumber meliputi personil, keuangan, bahan baku, waktu, fasilitas, serta sumber pembelajaran. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bu Zahra. Baik, saya lanjut. Yang pertama ada pengelolaan sistem penyampaian. Pengelolaan sistem penyampaian adalah cara bagaimana distribusi bahan pembelajaran diorganisasikan, perencanaan, pemantauan, pengendalian atas metode yang digunakan untuk penyampaian dan penyajian informasi kepada siswa. Selanjutnya, pengelolaan informasi. Pengelolaan informasi adalah suatu manajemen, proses, dan sistem yang mengatur atau membuat perencanaan, pemantauan, dan pengendalian cara penyimpanan, pengiriman, atau pemindahan, serta memproses informasi dalam rangka penyediaan sumber untuk kegiatan belajar. Terima kasih. Untuk materi terakhir akan dibacakan oleh Bu Devi dan Bu Eli. Baik, selanjutnya yaitu kawasan penilaian dalam teknologi pembelajaran. Penilaian proses menentukan memadai tidaknya pembelajaran dan belajar.
Kawasan penilaian meliputi yang pertama yaitu analisis masalah, yaitu cara penentuan sifat dan parameter masalah dengan menggunakan strategi pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu pengukuran acuan patokan, teknik-teknik untuk menentukan kemampuan pembelajaran menguasai materi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang terakhir akan dibacakan oleh Bu Eli. Baik, akan saya lanjut, yakni penilaian informasi dan penilaian sumatif. Penilaian informasi adalah pengumpulan informasi tentang kecukupan dan penggunaan informasi tersebut sebagai dasar pengembangan selanjutnya. Contohnya seperti mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Yang selanjutnya penilaian sumatif. Penilaian sumatif adalah pengumpulan informasi tentang kecukupan untuk pengambilan keputusan dalam hal pemanfaatan. Contohnya seperti proyek akhir. Terima kasih. Itu tadi yang bisa kami sampaikan dari materi kelompok 2. Bila ada yang belum paham, bisa ditanyakan lewat grup WA mata kuliah ini. Saya sebagai moderator, mewakili teman-teman semua, minta maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.